Wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, kita hadir kembali di sini. Yang pertama yang harus Bapak ingatkan adalah setiap masuk di kelas, sebelum kita belajar, harus kalian ingat itu apa? Sampah. Ada enggak sampah? Pungut, lihat sampah di meja, dalam mejanya, ya. Kemudian apa lagi? Rambut. Ada enggak? Ingat enggak rambut? Hah? Ingat rambut. Ada yang masih ngantuk, tidur? Ada? Ada ngantuk enggak? Bapak sih ngantuk. Ada yang enggak masuk? Siapa enggak masuk? Nah, ingat ya, kalian jika tidak tuntas, ya, jika tidak tuntas untuk mengikuti PKL itu tidak akan bisa, karena syaratnya adalah tuntas. Kalau tidak datang, tuntas enggak? Kalau dia datang, sudah pasti dia tidak mengerjakan tugas. Ada enggak nilainya? Berarti tidak bisa ikut PKL, itu syarat. Kalau sudah tidak bisa ikut PKL, bisa tidak ikut ujian? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu kalian harus menyelesaikan tugas. Gampang, bisa nyusul. Tapi kok kehadiran? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa ganti tahun depan. Yang mau tunjuk tangan? Ada enggak? Nah, harus kalian ingat, ini kelas 3. Ya. Kalian di kelas 3 itu kalian memiliki banyak sekali tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Karena kan dari kelas 2 sudah ketemu, ya. Otomatis kalian pasti tahu, ya. Oke, kalau semuanya sudah siap mulai, ruang sudah dalam keadaan bersih, tidak ada lagi yang terlambat, tidak ada lagi yang tidur, rambutnya sudah dipendekkan, kecuali belum, nanti harus dipendekkan. Kalau saya potong belum tentu pendek. Tapi kalau dipendekkan sudah pasti dipotong. Paham ya? Oke. Kalau begitu, Bapak mau tanyakan, kemarin materinya adalah tentang apa singkatannya? Oke, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ancaman. Yang kalian ketahui apa yang menjadi ancaman di Republik kita ini? Ancaman itu ada 2. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal dan eksternal. Apa ancaman internal itu? Dari dalam negeri, eksternal dari luar negeri, regional dan internasional, dari dalam dan dari luar. Apa dari dalam itu? Contohnya apa? Ancaman berupa dari dalam. KKB. KKB bisa mengganggu dalam negeri, bisa enggak? Bisa. Ya. Yang melakukan fitnah, ya kan? Melakukan banyak sekali ancaman-ancaman itu. Bisa dalam hal kekerasan, juga bisa dalam hal politik. Fitnah itu kan ancaman. Itu dari dalam. Kalau dari luar, apa dari luar ancamannya? Berupa apa?
Ancaman dari luar. Banyak kok ancaman dari luar. Umpamanya kita sekarang diberikan sanksi, diberikan teguran oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Contohnya, negara kita melarang untuk ekspor. Seberapa? Nikel. Seberapa lagi? Selain nikel, bauksit. Kenapa kita tidak mengekspor bahan mentah? Karena kalau kita mengekspor bahan mentah, pendapatan kita itu akan kecil dan kita tidak akan mengejar yang namanya Indonesia menjadi negara maju, tidak akan bisa. Bahan mentah kalau dijual itu umpamanya 50, tapi setelah diolah menjadi bahan jadi, itu untungnya bisa berkali-kali lipat. Itu ancaman bagi kita. Maka kita harus siap. Tapi apa? Apa tantangannya? Apa tantangannya? Tantangannya itu bisa dari masyarakat Indonesia sendiri. Tantangannya dia tidak mau bekerja sama. Contoh tantangan ini. Di antara kalian ini sekolah aja malas. Bagaimana nanti bisa akan membantu? Itu tantangan. Masyarakat sendiri. Tadi masyarakat internasional. Ya, tantangan yang paling parah itu yang tidak kelihatan adalah dari dalam negeri. Contohnya kalau kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ya, maka tantangan itulah yang paling nampak. Itu apa? Apa hambatannya? Negara kita ini terkenal dengan negara apa? Negara maritim. Apa maritim? Negara yang banyak mengandung air. Pulaunya banyak. Ada berapa pulau? Berapa? Lebih kurang 17 ribuan. Bagus, itu nonton berita. Jangan nonton game terus, main game. 17 ribu, itu masih banyak pulau-pulau kita tuh yang diambil alih. Maka caranya adalah dengan memperkuat pertahanan. Memperkuat pertahanan. Di ranking bukan ranking FIFA ya. Ranking militer kita itu urutan keberapa? Dunia. Berapa? Ya, naik terus. Dari 2022 itu 16, 2023 15, 2024 sekarang ranking 13. Israel berapa? Israel 16. Australia berapa? Di bawah lagi. Nah, kita lebih tinggi. Bukan dibandingkan dengan nuklir ya, kita tidak punya nuklir. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, berapa tentara yang dimiliki, berapa pesawat yang dimiliki, berapa kapal perang dimiliki, itu semua dihitung. Karena itu bukan cuma kekuatan militer saja yang harus diperkuat, tapi juga adalah manusia-manusianya yang akan membela negara Indonesia jika negara Indonesia itu berada dalam keadaan terancam. Apa peran utamanya? Kita ini, kalian inilah sebagai generasi muda ini mau jadi apa negara ini nanti tergantung kepada kalian sebagai generasi muda. Mau jadi orang pinter apa jadi orang bodoh? Mau yang mana? Pinter, belajar dengan benar. Jangan malas, ya. Nanti kita ini akan kalian inilah nanti yang akan menempati menjadi pemuda, menjadi generasi emas, generasi maju. Kalian angkatan kalian inilah. Berapa tahun lagi emas? Nunggu 100 tahun kan? Sekarang 79. Nunggu 2045 kita akan maju. Indonesia ini akan menjadi negara yang ekonominya terbesar, 3 besar dunia.
Ya, sekarang aja gelombang dunia, globalisasi dunia, kita nih di atas 5, sekian persen ekonomi kita. Banding yang lain itu runtuh. Indonesia kuat. Kalau ekonomi kuat, kita kuat. Yang nama gonjang-ganjing politik itu biasa. Ya, bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk saat ini sekarang silakan kalian mengikuti tes, ya, tes atau tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.